ini mau mengkonfirmasi aja nih, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini Ibu Mega, Mas Wapres dan juga Presiden Prabowo hadir. Ini undangan dari Bu Mega selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, atau sebaliknya memang pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo yang mengundang? Ya, kedua hal tersebut tentunya kami anggap adalah dua hal yang patut kita klarifikasi kebenarannya. Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP tentunya secara formal Bu Mega pasti diundang untuk melakukan hal tersebut. Dan juga secara non formal sebagai seorang sahabat, ya kan, Pak Prabowo juga tentunya mengundang Bu Mega secara pribadi dan sebagai seorang sahabat. Dan dua elemen ini yang membuat kedatangan Bu Mega mungkin ini kita anggap sebagai sesuatu hal yang cukup istimewa. Nah, yang patut untuk saya garis bawahi bahwa pertemuan dan Bu Mega yang selama ini selalu menjadi topik kita bersama, kapan ketemu, kemarin sudah ketemu, kapan lagi mau ketemu, kapan lagi ketemu, yang artinya kita bisa simpulkan Bu Mega dan Pak Prabowo yang menyatukannya adalah Pancasila, yang menyatukannya adalah pada hari lahir Pancasila. Dan oleh karena itu ya ini menjadi angin sejuk bagi kita semua. Semoga kedepannya Indonesia akan tetap baik-baik saja, ya kan, persatuan Indonesia akan tetap kita rawat ke depannya. Seperti itu dia. Baik, saya ke Bung Guntur. Bung Guntur, kita tahu bahwa Pancasila identik dan juga selalu menyuarakan persatuan dan kebersamaan. Tapi yang menarik hari ini adalah keakraban antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Ini keakraban seperti ini apa saja yang dibahas? Iya, terima kasih Mbak Ondri. Ya, saya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh Bung Hendar Sam itu, bahwa yang mempertemukan antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo adalah Pancasila. Saya kira pertemuan hari ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, di mana para elit, ya, partai politik ataupun juga tokoh negara dan juga tokoh-tokoh bangsa bertemu. Dan ini adalah momen penting pada tanggal 1 Juni, ini peringatan Hari Lahir Pancasila. Dan tentu saja Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah dari BPIP, dan ini terkait dengan momen kelahiran Pancasila, ataupun juga sebagai Presiden Indonesia yang kelima, kemudian juga Ketua Umum PDI Perjuangan yang memang konsisten memperjuangkan selama ini tentang lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni, ini adalah momen yang penting ya, karena itu kehadiran Ibu Megawati memang menurut hemat kami ya untuk menegaskan pentingnya kita memperingati kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang di situ disampaikan yang digali oleh Bung Karno ketika sidang BPUPKI pada saat itu, kemudian menjadi dasar negara kita. Jadi pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting. Karena momennya juga penting, kemudian juga tokoh-tokohnya yang bertemu juga menurut saya, menurut kami ya ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, Mas Adi, apa yang bisa Anda maknai, yang juga bisa Anda baca dari momen keakraban antara Presiden Prabowo dan juga Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Mas Adi? Ya, saya kira memang ini menjadi satu penegas bahwa sebenarnya hubungan politik dan hubungan personal antara Prabowo Subianto dengan Megawati itu baik-baik saja. Sekalipun kedua tokoh ini dalam berbagai momen politik misalnya selalu berhadapan-hadapan, khususnya dalam Pilpres 2014, 2019, termasuk juga 2024, ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi nyatanya kedua sosok ini memang sangat kelihatan sekali secara gestur politik, tidak ada barrier dan tidak ada jarak apapun. Wajar kalau kemudian tadi misalnya kita mendengarkan pernyataan dari Sekjen Gerindra bahwa keduanya itu saling melemparkan canda, bahkan secara terbuka misalnya Pak Prabowo itu berkelakar, Pak Megawati itu semakin kurus, itu artinya dietnya sukses. Itu kan adalah bahasa-bahasa yang orang akrab yang sebenarnya tidak bisa dilakukan kalau memang hubungan kedua tokoh ini tidak baik-baik saja. Nah, bagi saya sebenarnya Audrey, yang menarik dan ditunggu oleh publik yang paling banyak itu adalah ada tidak pembicaraan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Itu yang paling banyak ditunggu dalam momen hari kelahiran Pancasila per hari ini. Kalau Prabowo dengan Megawati ya saya kira sudah tidak ada bantahan apapun. Kedua tokoh ini sudah saling akrab dan sudah saling bersahabat. Bahkan momen dalam perayaan Hari Pancasila hari ini pun ketika ada Prabowo, ada Megawati, itu kan menegaskan sudah ada komunikasi yang sebenarnya menegaskan keduanya akan bertemu dalam momen yang formal ini. Bung Guntur, kalau kita tahu ya, keduanya itu berhadapan di muka publik secara resmi itu terakhir kali tahun 2019. Karena kalau yang Lebaran beberapa waktu lalu itu kan apa yang disampaikan di publik hanya dalam bentuk visual saja, tapi tidak secara resmi. Apa sih sebenarnya yang akan direncanakan? Apakah mungkin akan ada bentuk koalisi atau seperti apa? Bung Guntur. Ya, saya kira ini momen yang tepat untuk memunculkan kembali pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kalau dihalal kan lebih ke pertemuan personal, Mbak ya. Sifatnya lebih ke keluargaan. Namun kalau sekarang kan momennya kan sangat penting bahwa itu untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan saya kira juga itu mengajak agar bangsa Indonesia semakin sadar ya terhadap falsafah, terhadap ideologi bangsa, dasar negara dan juga Pancasila, dan juga mengingatkan kembali kita kepada pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 terkait upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia, dan pidatonya itu sangat kaya ya. Dan saya kira Ibu Megawati secara sadar memilih momen ini untuk memunculkan ke publik ya pertemuan dengan Presiden Prabowo. Nah, kalau terkait dengan misalnya pertanyaan soal masalah politik atau masalah koalisi, menurut saya itu kan hal-hal yang permukaan. Ini kan kita bicara tentang politik kenegaraan, politik kebangsaan, bicara tentang dasar negara yang mempersatukan kita. Saya kira ini lebih penting ya, jauh lebih penting mengajak bangsa kita, mengajak masyarakat kita untuk kembali kepada pentingnya Pancasila itu sendiri, Mbak. Oke, Bung Guntur, tapi yang menarik dalam momen kali ini adalah bukan hanya pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, tapi Bu Mega juga ketemu dengan Mas Gibran. Ini benar tidak ada momen saat Bu Mega bercanda dengan Mas Gibran saat menunggu di holding room? Kami belum mengetahui informasi itu, Mbak ya, karena kan juga apa yang kami saksikan juga sebatas apa yang divisualkan melalui rekaman video. Tapi menurut kami ya posisinya Mas Gibran dalam pertemuan itu kan juga sesuai dengan protokoler kenegaraan ya. Kalau ada presiden, kemudian wakil presiden ya, kemudian juga ada presiden dan wakil presiden sebelumnya, dalam protokol kenegaraan yang resmi kan memang itu terjadi. Dan kami ya melihat dalam konteks seperti itu. Karena yang juga bisa dilihat bahwa yang juga ditunggu oleh publik kan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo yang selama ini juga banyak dinanti-nanti kapan dimunculkan. Tepat sekali ketika Mbak Undri bilang bahwa kalau hari raya itu hanya pertemuan tertutup keluargaan. Nah, sekarang secara terbuka ini momen yang baik, hari lahir Pancasila, maka disitulah kedua tokoh ini menampilkan, memunculkan kebersamaan di tengah momen yang sangat penting ini. Begitu, Mbak. Ini kalau peringatan hari ini dihadiri oleh Bu Mega selaku selaku Presiden kelima Republik Indonesia. Pak Jokowi diundang tidak? Ya, harusnya diundang. Secara protokoler pasti diundang ya, seluruh mantan presiden yang saat ini masih hidup pasti diundang. Tapi apakah kehadiran beliau itu sudah diwakilkan oleh Mas Gibran? Saya juga kurang begitu tahu persis. Tapi kan juga harus diketahui kan Pak SBY juga tidak hadir pada hari ini kalau saya tidak salah ya.